juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri. AD Channel, informasi seputar ASN dan pensiunan. Subscribe dan like video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Jaksa Agung yang selalu mendampingi kami dalam program bersih-bersih BUMN, dan tentu Kepala BPKP yang juga terus membantu kami melakukan audit supaya apa yang kita lakukan ini memang nyata, bukan sesuatu yang memang kita tutup-tutupi. Dan tentu seluruh jajaran dari Kejaksaan Agung yang hadir, dari tentu BPKP dan Kementerian BUMN. Sejak awal ketika Pak Jaksa Agung bersama saya didukung oleh BPKP, BPK, dan juga instruksi Bapak Presiden untuk membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Karena itu saya bersama Pak Wamen, Pak Sesmen, Pak Deputi membentuk sebuah tim untuk meneliti ulang apakah apa yang kita khawatirkan itu benar-benar ada. Dana pensiun yang dikelola oleh BUMN itu 70% sakit. 34 bisa dinyatakan tidak sehat. Karena itu kita berkoordinasi waktu itu dengan Pak Jaksa Agung, walaupun belum secara formal saya sampaikan, Pak, ada indikasi seperti ini. Dan Pak Jaksa Agung dan saya bersepakat mendorong ditindaklanjutan kepada tentu BPKP untuk memastikan angka-angka ini. Karena itu awalnya kita coba lakukan 4 dana pensiun waktu itu. Ada Inhutani, ada PTPN, Angkasa Pura I, dan tentu juga RNI atau ID Food. Dan jelas dari hasil audit dengan tujuan tertentu, itu ada kerugian negara 300 miliar rupiah, dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak Kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Saya kecewa, saya sedih karena pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun yang tentu kurang itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Pak Jaksa Agung punya komitmen seperti yang sebelum-sebelumnya beliau tuntaskan tanpa pandang bulu. Pak Jaksa Agung dan seluruh kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiun, yang dimana hari tua mereka yang tadinya cerah menjadi sirna. Saya dari Kementerian BUMN dan seluruh mendukung terus program-program bersih-bersih BUMN, dan insya Allah saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaksa Agung dan juga Kepala BPKP untuk terus mendukung hal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dari Bapak Kepala BPKP. Kalau ada yang mau disampaikan. Sedikit aja, Pak. Pak Jaksa Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman media semua yang saya hormati. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Menteri BUMN, audit yang kami lakukan ini audit tujuan tertentu. Jadi merupakan tindak lanjut dari permintaan Pak Menteri BUMN. Jadi yang kita nilai itu akuntabilitasnya, tata kelola dana pensiunnya. Kemudian kami coba mengidentifikasi
area-area yang beresiko dan memberikan rekomendasi perbaikan. Dari 4 sampling ini kami juga mengambil sampling transaksi investasi itu 10%, di 10% dari sekira nilai-nilainya kira-kira 1,125 triliun, dan kami menemukan memang transaksi-transaksi investasi ini beberapa dilakukan tanpa memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Bahkan dari 4 ini 2 dana pensiun ada indikasi fraud yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri BUMN. Jadi kami sudah sampaikan hasil audit ini tanggal 18 September yang lalu, dan kami sebenarnya sudah memberikan langkah-langkah rekomendasi untuk perbaikan karena tidak semuanya ada indikasi fraud yang bisa kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan. Mudah-mudahan ada dari dana pensiun ini yang memang masih bisa diperbaiki dengan supaya lebih baik lagi. Saya kira itu aja tambahannya, Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, tadi disampaikan oleh Pak Menteri sekitar 300, tapi itu adalah baru perhitungan dugaan awal. Dan tadi disampaikan oleh Kepala BPKP baru 10% perhitungannya. Tetapi ini bisa berkembang, yang pasti jumlahnya kita tidak bisa menentukan karena terus akan berkembang terus, tetapi yang pasti lebih dari 300. Kemudian kami tetap akan mendukung nanti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri dan nanti juga khususnya dalam perhitungan kerugian negara. Dan tentunya lagi apabila nanti sudah ada penyerahan ke kami juga akan kembali akan menghitung bersama-sama dengan BPK apa yang itu harus kami lakukan. Dan ini adalah pola sinergi kami, Kementerian BUMN, Kejaksaan Agung, dan BPKP. Dan semoga ke depan seperti juga keinginan kami bersama bahwa BUMN akan menjadi suatu perusahaan-perusahaan yang good governance, good corporate, jadi menjadi suatu perusahaan yang akan kita harapkan bersama. Sebab begini, jujur aja masih ada dan banyak, bukan hanya untuk dana pensiun aja. Karena kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami Kejaksaan Agung yang menyentuh harkat hidup orang banyak, itu yang kami dahulukan. Ini adalah untuk pensiunan. Bayangin duit pensiunan yang sedikit masih aja disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Dan ini ada sangat menyakitkan. Untuk itu kami bersama-sama Jampitsus DIRDI tidak ada kata lain selain kami melakukan tindakan yang keras. Itu teman-teman. Demikian apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Menteri BUMN sekaligus Pak Kepala BPKP. Mungkin bisa disampaikan juga Pak perkembangan kerjasama selama ini yang sudah terjalin bagus. Tadi ada Jiwasraya, mulai kasus Garuda dan sekarang kasus Dapen. Mungkin ada yang progres yang bisa disampaikan Pak. Alhamdulillah, seperti kesepakatan awal, program bersih-bersih BUMN ini konteksnya bukan memenjarakan oknumnya yang harus ditindak keras, tapi yang terpenting adalah perbaikan sistem dan hasil ke depan, di mana kita sepakati BUMN ini adalah salah satu benteng ekonomi nasional. Saya bisa melaporkan tadi kepada Pak Jaksa Agung dan seluruh jajarannya dan Kepala BPKP bahwa alhamdulillah seperti kasus Garuda yang dulunya tutup istilahnya lah, ini kita kasarnya tutup, tetapi kita bisa di bawah payung penyelamatan dan perbaikan, dan hasilnya hari ini ada. Bahwa laba Garuda sebelum pajak, sebelum amortisasi itu sudah ada di 4,7 triliun. Artinya ini salah satu model bahwa di mana penegakan hukum terjadi, oknum juga dipenjarakan, ya, karena mereka sangat menyakiti banyak pihak, tetapi perusahaan BUMN-nya bisa menjadi baik. Nah, itu tujuan ketiga yang kita sepakati.
Jadi bukan hanya istilahnya slogan bersih-bersih tetapi akhirnya tidak bersih lagi gitu. Nah ini yang kita dorong dan saya selalu melaporkan hal-hal lain tidak hanya tentu Garuda tetapi banyak hal-hal yang memang di BUMN juga alhamdulillah karena dorongan beliau-beliau di sebelah kiri saya dan tentu seluruh jajarannya kita bisa punya confidence di BUMN bekerja lebih baik lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, ada season tanya jawab, silakan. Ini sudah ada kerjasama sama KPK soal ini dana korupsi yang dijelaskan. Sejak awal saya sudah sampaikan kita bekerja sama dengan berbagai pihak tetapi khusus buat program bersih-bersih BUMN ini kan kesepakatannya memang ini merupakan bagian kita membersihkan dan merubah daripada sistem yang kita mauin. Sama KPK kita melakukan pencegahan waktu itu sejak awal ketika saya bertemu kepala KPK bagaimana mereka punya program misalnya LKHPN kita harus tepat waktu lalu training daripada pencegahan. Tetapi pilihan waktu itu kita sepakati bahwa ini program kebersamaan yang memang kita ingin menyelesaikan daripada isu-isu secara baik dan tuntas. Silakan yang di depan. Sebentar. Jadi kami ini bukan hanya menindak aja. Kami punya struktur kami itu ada bidang perdata dan tata usaha negara. Itulah yang kami sampaikan, kami berikan kepada Kementerian BUMN apabila ada hal-hal permasalahan yang menyangkut tata kelola akan kerjasamanya adalah dengan perdata dan tata usaha negara. Dan sampai saat ini alhamdulillah bukan hanya Garuda aja Bapak yang sudah kita lakukan, Jiwasraya juga kita lakukan dan Asabri juga kita lakukan. Sehingga apa? Kami bertindak Kejaksaan Agung hanya sekali, selanjutnya adalah bagaimana memperbaiki yang sudah ada terjadinya tindak pidana ini.